Oke, ini coba gampang ya, 3 yang berbeda dari angka-angka. Oke. Genap. Genap. 1, 2, 3. Genap di sini adalah 4 sama 2. Kemungkinannya 2 sama 4, berarti 2 kemungkinan. Misalnya pilih angka 4. Maka sisanya adalah 2, 3, 5, 7, 9, 5 kemungkinan. Misalnya kita pilih angka 5. Sekarang tinggal 2, 3, 7, 9, 4 kemungkinan. Kemungkinannya adalah 5 kali 4 kali 2. Sama dengan 40 cara atau 40 kemungkinan. Sama gini, terdiri dari 5 huruf. Katanya gini, jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk pada kata namanya, oke, ini kan ARKN, arkan gitu ya. Ini huruf yang disusun. Tuh. Nah, ARKN atau arkan, ini berarti N-nya sama dengan berapa tuh ya? N-nya sama dengan 5, di mana huruf yang sama A-nya ini ada sama dengan 2. M1 sama dengan 2. Ya. A-nya ini 2 angka ya maksudnya ya. Ada 2 huruf. Nah, berarti yang pertama, jika huruf yang disusun terdiri dari 5 huruf. Oke, terdiri dari 5 huruf. Ya. Kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. 2 angka yang berbeda. Oke. Dan huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata namanya. Nah, ini pakai permutasi dengan N objek yang sama. Oke. Maka ini rumusnya arkan berarti 5P 2. Kenapa? Karena huruf yang sama hanya ada huruf A, yaitu 2 jumlahnya. R-nya ada 1, K-nya ada 1, N yang ada 1 nggak dianggap. Kita menyusun huruf yang berasal dari bentuk kata namanya, berarti 5 faktorial per gitu ya, per 2 faktorial pastinya ya, karena kan hanya ada huruf A doang yang sama. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan, ini dicoret dulu, coret-coret, 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Ya, nah pertama 60. Oke. Kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Ya, diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Oke, ini kan tadi 5 hurufnya ya, 5 hurufnya. 2 angka yang berbeda yang berasal dari pembentuk kata namanya. Nah, ini bisa kamu bikin kotak saja. Bisa kamu bikin kotak 2 angka yang berbeda. Tuh. Ya. Karena angkanya nggak disebutin berapa angka, maka kamu ambil angkanya itu dari 0 sampai 9 kan. Angkanya itu di sini adalah 0 sampai 9. Oke, 0, 1, 2, sampai 9. Dibentuk berapa angka? Dibentuk 2 angka berbeda. Tuh. Maka karena di sini bukan letak satuan ataupun puluhan, ya bukan ratusan, bukan puluhan, bukan, tapi cuma menyusun 2 angka yang berbeda aja. Maka angka 0 di depan itu pasti boleh, karena bukan membentuk puluhan, bukan membentuk ratusan. Maka kemungkinan pertama di angka depannya adalah 0, 1, 2, sampai 9, ini ada 10 angka. Misalnya dicoret atau dipilih angka 2, maka tinggal 9 kemungkinan. Nah, di sini adalah 10 kali 9, sama dengan 90. Ya. Atau bisa juga kamu langsung aja kalau memilih angka-angka yang berbeda gitu ya, memilih angka-angka yang berbeda, bisa langsung rumusnya itu atau enggak gini aja ya.
Bisa langsung rumusnya itu adalah dua angka yang berbeda. Dipilihnya dua angka. Berarti bisa 10P2. Itu ya caranya. 10 dari mana, Pak? 10 adalah kemungkinan angka-angkanya. Kan dari 0 sampai 9, itu 10. Diambil dua angka yang berbeda, berarti 10P2. Artinya 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial. 10 faktorial per 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Coret-coret sama dengan 90. Oke, tuh. Ya. Huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada nama yang tadi. Ini kan huruf dan 5 huruf dan angka ya. 5 huruf dan 2 angka berbeda. 2 angka berbeda tadi karena ada kata dan di sini ya. Karena ada kata dan, maka tadi untuk 5 hurufnya ini adalah 60 dikali 2 angkanya adalah 90. Sama dengan 5.400. Cara. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, kemudian 5 siswa kelas 12. Akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua. Oke, kemudian ketua, habis itu ada sekretaris dan bendahara. Ketua, wakil ketua. Ini dipilihnya ya. Pilihnya itu adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Oke. Ketua harus lebih tinggi dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris ya. Jadi katanya ketuanya itu harus lebih tinggi dari kelas yang lebih tinggi yang berasal dari kelas lebih tinggi wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus OSIS tersebut adalah, nah, kamu lihat ya, gini. Berarti, ini logika sih sebenarnya ya, logika banget. Oke, berarti kemungkinan pertama, ya, ketua dari, ini kan syaratnya itu hanya syarat ketua ya, maka kita harus memperhatikan yang ketua ini. Yang pertama, kemungkinan pertama berarti ketua dari kelas 12. Kelas 12. Kemudian wakil kelas 11 dan sekretarisnya itu adalah kelas 10. Oke. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini caranya adalah berarti ketua kelas dari kelas 12 ya kan dipilih ketuanya, berarti ketuanya itu kelas 12 ada 5 orang, berarti dipilihnya 1. 5P1. Oke, dikali gitu kan ya. Ini kan ini dan wakilnya itu dari kelas 11 atau 10. Jadi wakil sama sekretaris nggak ada syaratnya. Ya, atau gitu ya. Tuh. 5P1 dikali berapa? Ketua sama wakil kan ada 2 orang ya. Kelas 11 sama kelas 10 itu jumlahnya ada berapa orang? Ada 3 tambah 4, 7 orang. Berarti 7P2. Nah, ini berapa? Kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketuanya dari kelas 11. Oke. Terus wakil atau sekrenya, wakil atau sekretarisnya itu dari kelas 10. Dari kelas 10. Oke. Karena syaratnya itu adalah ketuanya itu harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Ini ya, yang kedua itu ketua dari kelas 11. Berarti 4P1 gitu ya. Dan, ini kan, dan dikali wakil atau sekretariat dari kelas 10.
Wakil atau sekretnya 2 orang. Kelas 10 ada 3 orang. Berarti memilih 2 dari 3 orang. Tulisnya 3P2C. Nanti antara kemungkinan 1 sama kemungkinan 2 ini kamu jumlahkan. Berarti 5P1 ini 5 faktorial. 5 kurang 1, 4 faktorial. 7 faktorial. 7 kurang 2, 5 faktorial. Ini bisa aku coret-coret. Berarti 7 faktorial per 4 faktorial. Ingat ya, rumus NPR itu kan adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, ini rumusnya. Nah, terus 7 faktorial per 4 faktorial artinya apa? 7 kali 6 kali 5. Kali 4 faktorial per 4 faktorial. Oke. Coret-coret 210. Bagus, mantap. 4 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial per 3 orang 2, 1 faktorial. Nah, ini coret-coret 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial ya, dicoret-coret. Sama dengan 2, 3, 6, 6 kali 4, 24. Maka totalnya ini adalah 210 tambah 24. Sama dengan 234 cara. Oke.